pesugihan secara islami, padahal tuh nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung yang artinya itu adalah neraka gitu segala macam. Setiap orang dibagi golongan kanan, golongan kiri, itu nggak ada rezeki-rezekinya sama sekali, tapi efeknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Milda. Di sini gue akan menceritakan titik balik hidup gue. Yang menurut gue titik balik ya. Semoga dari cerita gue ini bisa memberikan hikmah atau ada yang bisa diambil, ada yang bisa dipetik, ada yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk teman-teman sekalian yang menonton video gue ini. Sebelumnya terima kasih banget sama Bang Ganis sudah memberikan kesempatan untuk menceritakan ini. Ya tujuannya yaitu tadi. Jadi di awal cerita gue memulai di saat tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi sebenarnya gue dari keluarga yang biasa-biasa aja, tapi saat gue kelas 3 SMP itu nenek gue meninggal. Di situ ada dilema sebenarnya. Dilema soal materi, dimana namanya SMP gue itu kan kalau kelas 3 ikut atau ada karya wisata gitu ya, ke Jogja atau kemana. Tapi gue gak bisa ikut nih karena kendala materi, dimana keuangan keluarga gue tuh harus benar-benar dipakai untuk acara riungan almarhumah nenek gue gitu. Jadi gue benar-benar gak ikut. Sebenarnya sih sedih sih, karena jiwa anak SMP saat itu adalah yang lain bisa ikut, yang lain bisa seneng-seneng, tapi gue gak bisa. Pun kalau misalnya gue mau ikut, gue mau memaksakan, pasti bisa orang tua bisa, tapi harus ada yang dikorbankan, yaitu nggak ada riungan, pengajian almarhumah nenek yang kayak gitu-gitu tuh pasti nggak bakal ada karena memang budget tuh ngepas. Sampai akhirnya ya udah, di umur segitu itu adalah hal yang gue coba pertama kali untuk mengikhlaskan sesuatu. Itu hal yang bener-bener yang ya udah gue harus ikhlas. Gue lebih memilih uang itu dipakai untuk adanya acara riungan pengajian untuk almarhumah nenek. Nah, di saat suasana duka 7 hari setelah nenek meninggal, itu bokap selalu setel murotal Quran. Ada salah satu ayat yang diajikan tuh sama imam siapa ya namanya lupa, tapi gue inget banget nama ayat itu adalah Al-Waqiah yang bunyinya gini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau enggak salah yang kayak gitu. Nah, dari cara dia mengaji, cara dia melantunkan ayat suci itu nyentuh banget ke hati gue. Sampai nih saking sukanya, setiap malam tuh gue setel murotal ayat itu. Sampai yang gue juga pelan-pelan gue baca, dan berangsur-angsur tuh yang tadinya malam Jumat gue baca Yasin, gue selalu bacain ayat itu, ayat Al-Waqiah itu, dari awal SMA sampai gue kuliah, sampai sekarang yang nanti kalian akan tahu ternyata ayat itu tuh punya mukjizatnya sendiri. Nah, balik lagi ke masa SMA, ya udah akhirnya gue balik lagi ke masa SMP. Terus gue SMA di Madrasah Aliyah Negeri, biasa menjalankan kehidupan SMA secara biasa. Tapi waktu itu terbesit dalam hati, ya Allah, gue pengen punya handphone yang bagus. Waktu itu zaman-zamannya Android, gue pengen punya handphone yang warnanya putih. Sedangkan waktu itu handphone gue tuh masih yang
zaman dulu banget lah, nggak bisa aplikasi atau apa ya, waktu itu ada handphone namanya Cross kalau nggak salah ya. Sedangkan teman-teman gue yang lain tuh handphonenya wah udah yang canggih-canggih, udah yang Android punya lah pokoknya. Nah itu gue sempat bermimpi, memang dalam mimpi itu ditampakkan gue sedang memainkan handphone warna putih. Dan ada suara yang bilang, nanti juga kamu punya. Tapi ya namanya mimpi, gue anggap itu bunga tidur aja. Sampai akhirnya waktu berjalan, gue gak mau nih, keinginan gue tuh cuma sekedar menghayal babu. Bagaimanapun, gue adalah tipe orang yang ketika menginginkan sesuatu, gue harus berusaha. Bagaimana caranya gue harus mendapatkan tanpa membebankan orang tua. Sampai akhirnya nih gue nabung sedikit demi sedikit, dan dalam 8 bulan kemudian setelah mimpi itu, gue berhasil beli handphone itu. Ya entah dikasih tahu petunjuk lewat mimpi atau bagaimana, gue nggak paham, tapi ya benar gitu. Nah sampai suatu saat nih, ketika gue sudah masuk kuliah, ini ceritanya gue agak nyambungin ke soal gaib juga ya, karena menurut gue di hidup gue tuh ada titik balik soal gaib juga. Ya namanya kita punya pengalaman mistis, ngedenger suara-suara gitu makan pernah. Nah di zaman kuliah itu gue ada ngekos sama teman gue cewek, ngekos di rumah yang isinya tuh beberapa pintu kamar kosan. Dan teman kos gue ini tuh selalu cerita, waktu itu panggilan gue Miku, dia bilang, "Ku, pacar gue sebenarnya bisa apa nih maksudnya?" Ya dia bisa deh, kayak yang dia tuh tahu gue lagi ngapain, lu lagi nonton TV ya, lu pakai daster hitam ya, segala macem yang kayak gitu-gitu, pacar gue tuh bisa. Wah gila ya, sakti juga pacar lu gitu. Terus ya udah, akhirnya nih suatu waktu pacarnya nih beneran main ke kosan dan dia tuh melihat gue. Dia bilang gini, entah dia dengan ilmunya dia membaca gue atau bagaimana, dia bilang, "Ku, sebenarnya lu melihat dalam tanda kutip makhluk-makhluk astral, tapi lu membohongi diri sendiri." Maksudnya membohongi diri sendiri ini adalah, gue tuh kalau ngelihat, itu mah refleksi cahaya kali, itu mah perasaan doang kali, karena kan cuma yang sekejap-sekejap gitu kan. Gue tuh yang masa iya. Terus dia bilang, nanti, suatu saat nanti lu pasti akan paham. Ingat ya kata-kata gue, suatu saat nanti lu pasti akan paham, kata dia gitu. Ya namanya zaman itu gue yang masa iya sih. Terus ya udah akhirnya gue iya aja gitu ya biar cepet. Dan gue juga menganggap, ya udahlah, namanya gaib mah pasti ada gitu. Nah ketika kuliah, terus gue kerja di salah satu rumah sakit di daerah Kabupaten Tangerang, itu gaji gue kecil, demi Allah kecil banget, 1,7 waktu itu gapok gue, ditambah uang makan sama transport tuh 500, jadi ya sekitar dapat 2,2 lah ya, apa 2,3 gitu. Untuk lulusan S1 menurut gue itu kecil. Di tahun 2014 transisi ke 2015 itu kecil banget. Itu gue bener-bener struggle memang secara ekonomi, karena gue juga punya gengsi. Gue nggak mau kalau pengen apa-apa gue minta ke orang tua, gue nggak mau. Gaji gue tuh habis untuk cicilan motor, cicilan kasur. Terus waktu itu gue ada les bahasa juga, terus bener-bener nggak ada uang untuk jajan pizza apa segala macam tuh nggak ada. Sampai nih teman-teman gue yang kerja di rumah sakit kan, dia selalu kalau pengen jajan patungan 20, 30 ribu gitu untuk beli pizza, beli makanan yang enak-enak. Gue nggak bisa, karena memang uang gue tuh benar-benar ngepas. Sampai gue diomong gini sama temen gue, jangan agak sedih ya kalau udah ngomong gini, jangan ngajakin si Milda, katanya gitu. Dia mah nggak bakalan ngasih, katanya gitu. Dia mah pelit apa segala macem. Cuma gue di situ diem aja ya. Gue mewajarkan orang ngomong gitu karena dia nggak tahu dompet gue gimana, dia nggak tahu urusan dapur gue gimana. Ya udah gue biarkan aja,
Nah pun kalau misalnya ada uang itu 100.000 misalnya dalam 1 bulan gajian, itu gue sumbangin ke masjid. Karena bokap gue itu adalah ketua DKI masjid, jadi gue langsung mempercayakan ke bokap gue tuh, nih pah abis gajian gitu nih pah 100 buat masjid. Oh yaudah Mil, diterima ya, semoga berkah rezeki apa segala macam, itu gue aminkan. Nih pah, selalu tuh setiap bulan kayak gitu. Ditambah yang gue bilang tadi, gue selalu dalam setiap malam Jumat gue mengaji yang Al-Waqiah itu, karena gue seneng nadanya, gue suka artinya itu benar-benar bikin merinding. Dan sampai tuh kalau lagi ada masalah ngaji itu tuh benar-benar netes air mata tuh, netes gitu. Terus terbesit lah dalam hati, ya Allah pengen punya mobil gitu, pengen punya mobil yang warna putih. Kan kayaknya tuh dulu tuh di mindset gue punya mobil warna putih tuh elegan gitu ya, bagus. Ya udah sampai akhirnya nih setahun gue bekerja di rumah sakit, gue dapet tawaran kerja yang Masya Allah gajinya tuh lumayan. Jadi gaji gue tuh naik 2 kali nggak 2 kali lipat sih, maksudnya naik setengahnya lah, naik 1 juta lebih, pokoknya 1 juta lebih. Dan apa yang bikin gue kaget itu, gue hitung setahun gue ngasih ke masjid 100.000 kan per bulan tadi ya, dikali 12 1.200.000, dan itu gaji gue naik 1.200.000 lebih. Yang ya Allah, Masya Allah, ternyata ini gitu ya, karena memang kita itu hidup tanam tuai kan. Jadi gue berpikir ya Allah, sungguh hebatnya gitu kuasamu, yang gue cuma ngasih buat masjid, tapi dalam setahun kemudian itu balik lagi ke gue gitu. Itu benar-benar balik lagi ke gue. Disitulah gue benar-benar yang tahu keajaiban sedekah. Jadi saat kita susah, benar-benar uang ngepas kita sedekahin, itu bukannya berkurang, tapi benar-benar bertambah. Tapi di waktu yang ada waktunya lah gitu, ada saatnya kita menuai apa yang kita tanam gitu. Terus sampai akhirnya dari gaji tersebut alhamdulillah kebeli mobil. Nah dan dari situ tuh entah rezeki ada aja, gue dapet bonus 20 juta sekian, 14 juta sekian, yang mana akhirnya uang bonus itu gue pakai untuk gue sisihin, gue pergi ke Jepang, karena itu cita-cita gue gitu. Ya Allah, pengen ke Jepang. Sempet dimimpiin juga waktu itu gue lagi jalan-jalan di Jepang, tapi ya namanya mimpi gitu kan, alhamdulillah aja, nggak apa-apa biarpun cuma di mimpi. Tapi ternyata tuh bener gitu, gue bisa kesana. Dan kalian bisa bayangin kan ongkos pesawat dari pulang pergi Indonesia Jepang tuh lumayan mahal. Waktu itu gue dapet promo AirAsia 7 juta, bayangin 7 juta untuk 2 orang pulang pergi. Jadi tuh seorang tuh cuma 1.400.000 gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Gue yang ya Allah kekabul lagi, biarpun udah dikasih kisi-kisi gitu di mimpi, cuma kan bagi gue masih yang ya udahlah, mimpi cuma mimpi gitu ya. Dan itu kekabul, itu rasanya gimana ya, bener-bener yang ya Allah gitu, ya Allah, rasanya tuh pengen nangis gitu, yang benar-benar pas udah nyampe Jepang tuh malah yang ada gue hidup nyari apa sih, kok gue jadi pengen kesini. Yang ada tuh kayak gitu, kenapa gue nggak minta ke yang lain apa segala macam kayak gitu. Tapi ya, sisi lain senang juga gitu, senang dikabul segala macam. Dan setelah gue kan lumayan kerja di kantor sekarang tuh lumayan ya, ada 5 tahun lebih. Setelah handphone warna putih punya, mobil ada, alhamdulillah rumah juga ada bareng suami, rumah yang sekarang, ke Jepang juga udah. Rasanya tuh kayak cita-cita gue udah nggak ada lagi gitu. Tapi ya di saat cita-cita kita udah tercapai semua, ya kita buat cita-cita yang baru gitu kan. Nah terus di saat merenung gitu ya, gue iseng, kenapa sih kok gue suka banget ya sama ayat Al-Waqiah, gue bilang gitu.
ketika gue cari manfaat. Masya Allah, gue baru tahu, dodol banget gitu, gue baru tahu ketika gue udah dewasa, efek dari surat Al-Waqiah itu adalah pemberi rejeki. Itu kalian bisa searching, sampai nih di blog-blog nih ada yang bilang pesugihan secara islami, yaitu apa? Bacain surat itu, bacain surat Al-Waqiah. Yang gue tanpa sadar, ya Allah, ini mah dari SMP, dari kelas 3 SMP gue baca surat ini, dan baru dewasa ini gitu gue bener-bener tahu manfaatnya, efeknya, ternyata pemberi rezeki gitu ke guanya. Padahal tuh nggak nyambung sama sekali, nggak nyambung, yang artinya itu adalah apa, neraka gitu segala macam. Setiap orang dibagi golongan kanan, golongan kiri, itu nggak ada rezeki-rezekinya sama sekali, tapi efeknya adalah itu pemberi rezeki. Kalian pokoknya bisa searching deh. Sampai nih gue selalu yang kasih tahu tuh ke orang-orang, kalau misalnya nih teman kantor gue lagi susah, terus agamanya juga kebetulan muslim, gue selalu bilang, Pak, mau pesugihan secara Islam nggak? Kalau bapak mau, ya bapak baca aja ayat ini, terserah bapak mau ngajiinnya tuh hari apa, kapan, terserah, yang penting seikhlasnya bapak, insya Allah Pak rezeki dateng. Kenapa gue kasih contoh? Ya karena ke gue gitu selama ini, oh ternyata gue bisa punya ini sampai yang gue struggle, gue nggak bisa main, gue nggak bisa jajan segala macem, tapi sekarang alhamdulillah rezeki ada dari mana aja, ya ternyata dari efek surat itu juga gitu.